Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Saya memang tidak membuat konten untuk 2 hari teman-teman, karena saya sibuk dengan urusan lainnya. Tetapi hari ini saya perlu membuat konten karena saya ingin membahas breaking news yang saya baca semalam tentang penawaran dari klub asal Arab Saudi yang namanya Al Hilal ke PSG untuk membeli Kylian Mbappe dengan harga sebesar atau sekitar 300 juta euro. Nah, jika teman-teman nonton konten saya sebelumnya tentang Kylian Mbappe, maka seharusnya kalian tidak terkejut dengan breaking news ini. Karena di konten tersebut telah saya jelaskan serta tegaskan bahwa bisa saja atau kemungkinan ada klub dari Arab Saudi yang memberikan penawaran yang fantastis ke PSG untuk membeli Kylian Mbappe karena mereka lah yang sebetulnya sanggup untuk membeli dengan harga yang sangat amat besar yang akan sulit atau tidak mungkin diimbangi oleh klub-klub Eropa lainnya. Gak mungkin mereka akan sanggup membeli Kylian Mbappe dengan harga 300 juta euro. Terlalu mahal. Apalagi dengan fakta bahwa Kylian Mbappe tidak akan perpanjang kontraknya yang akan berakhir musim depan. Atau kalau mau beli sekarang, ya saya gak yakin juga akan ada yang bisa membeli Kylian Mbappe bahkan dengan harga 200 juta euro, overpriced, terlalu mahal. Apalagi klub-klub besar di Eropa sudah membeli beberapa pemain. Tentu mereka juga punya anggaran yang ketat. Tapi pertanyaan besarnya, apakah Mbappe mau pindah ke Arab Saudi dan bermain di Liga Saudi? Ya kemungkinannya tetap terbuka. Tapi selain itu kita juga perlu berpikir secara logis. Untuk apa Kylian Mbappe harus bermain di Arab Saudi agar nantinya dia bisa pindah ke Real Madrid? Karena penawaran dari Al Hilal yang dilaporkan adalah memberikan kontrak untuk Kylian Mbappe hanya untuk durasi 1 tahun. Dan setelah itu membiarkan dia atau memberikan dia kebebasan untuk memilih mau pindah ke klub mana. Jadi ya kemungkinan nanti dia akan bisa pindah ke Real Madrid. Tapi apakah Mbappe mau main di Arab Saudi dulu? Saya gak yakin teman-teman. Walaupun ada laporan lainnya bahwa dari Al Hilal akan memberikan gaji yang sangat bombastis. Ada 2 laporan nih terkait tentang rencana Al Hilal memberikan gaji ke Mbappe untuk semusim ya. Ada yang melaporkan bahwa kemungkinan 200 juta euro fix untuk 1 musim bersih ya kepada Mbappe, atau ada paket gaji nih yang berikut deal-deal lainnya, kesepakatan lainnya sebesar 700 juta euro. Nah ini gajinya juga sangat besar. Jadi ya tentu ini mungkin akan menggiurkan juga Kylian Mbappe secara komersil. Tapi saya gak yakin dia akan pindah ke Arab Saudi teman-teman. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Kylian Mbappe yang pertama usianya masih sangat muda. Yang kedua, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini setelah eranya Messi dan juga Ronaldo yang akan berakhir. Saya tidak mengatakan sudah berakhir, yang akan berakhir. Dan selain Mbappe, ada juga Haaland. Jadi kalau dia masih mau head to head dengan Haaland di Eropa, yang feeling saya, kemungkinan dia ingin head to head dengan Haaland yang baru saja sukses membawa Manchester City menjadi juara Liga Inggris, menjadi juara Piala FA, dan juga menjadi juara Liga Champions, dia akan stay di Eropa. Ya kalau memang dia belum bisa pindah di musim panas ini, ya dia akan bertahan di PSG, walaupun ada rencana dari PSG untuk tidak memainkan Mbappe jika dia tetap bertahan di PSG. Tapi feeling saya, mungkin feeling saya salah, tapi feeling saya dia akan mengambil resiko tersebut daripada dia pindah ke Arab Saudi. Karena Mbappe ini, walaupun kita sering membaca berita atau juga persepsi ya dari beberapa media bahwa dia adalah pemain yang memikirkan uang, tapi kalau saya melihatnya berbeda teman-teman. Dia tidak saja memikirkan uang, tapi dia juga memikirkan tentang karirnya. Kalau dia hanya memikirkan uang, feeling saya dia akan perpanjang 1 tahun lagi kontraknya di PSG. PSG siap membayar dia uang yang besar, tapi kan enggak. Dia tetap komitmen untuk menyelesaikan 1 musim lagi di PSG. Setelah itu dia ingin pindah, dan dia memang belum mengatakan akan pindah kemana. Ya gak etis juga kalau sekarang kan dia mengatakan mau pindah kemana. Tapi ya kita semua tahu kemungkinan ke Real Madrid. Bahkan berdasarkan laporan yang memang kita baca di beberapa media,
bahwa pihak PSG ini sudah tahu atau mendapatkan informasi ya, bahwa Kylian Mbappe sudah ada kesepakatan dengan Real Madrid untuk pindah musim depan. Jadi feeling saya dia akan tetap nih bertahan di PSG apapun nanti situasi yang dia hadapin. Jika perlu dia gak main ya dia gak akan main, tapi dia akan bertahan di PSG. Dan memang setiap pemain itu tidak lebih besar dari klub. Klub itu kan selalu lebih besar dari seorang pemain. Tapi dalam case ini, dalam kasus ini, tanpa Kylian Mbappe, PSG itu hanya sebuah klub mediocre di Eropa. Maka itu PSG ingin menahan Kylian Mbappe. Dan yang kedua soal image. Kalau Kylian Mbappe ini pindah, pada saat yang bersamaan setelah sebelumnya Messi pindah, akan juga sedikit banyak mempengaruhi lah ya image dari PSG di Eropa. Dan nanti juga akan sulit bagi PSG untuk mengontrak pemain-pemain besar. Kan kita tahu bahwa proyek PSG ini adalah untuk mengontrak pemain-pemain besar untuk mengubah PSG menjadi super tim di Eropa. Tapi gagal, proyek itu gagal. Karena seharusnya dengan adanya Messi, Neymar, dan Mbappe, mereka seharusnya sudah bisa menjadi juara Champions. Di depannya kan kuat banget. But the problem is gak ada kesatuan di antara para pemain PSG. Dan bisa juga nanti Real Madrid memberikan penawaran untuk Mbappe, tapi gak mungkin 300 juta euro. Gak mungkin. Karena ini adalah nilai yang sangat besar dan juga bisa membuat Real Madrid mendapatkan sanksi secara aturan financial fair play di Eropa kan. Ini kan jumlah yang sangat besar nih. Dan Madrid sebelumnya telah membeli Jude Bellingham dengan harga yang gak murah juga. Terus ke Premier League. Premier League, klub mana yang sanggup membeli Mbappe? Nggak usah kita bicara tentang 200 juta euro atau juga 300 juta euro. Mungkin 150 juta euro pun belum tentu ada klub dari Inggris yang sanggup membeli Mbappe. Karena mereka sudah membeli beberapa pemain untuk mengisi slot di skuad mereka. Dan juga jangan sampai masuknya Kylian Mbappe mengganggu juga setup dari tim tersebut. Karena sesuai kebutuhan, kalau kita melihat nih teman-teman secara realistis, atau kita menganalisa lah ya kebutuhan dari tim-tim di Premier League, tentunya tim-tim besar, mereka sebetulnya sudah tercover di setiap area. Ada rumor sekarang Liverpool mengincar Mbappe, tapi akan main di mana Mbappe? Mereka sudah punya banyak striker, Liverpool butuh pemain di tengah. Arsenal dirumorkan, bahkan dikatakan juga Mbappe kalau pindah ke Premier League inginnya main di Arsenal, tapi Arsenal juga sudah tercover. Sudah banyak pemain yang bermain di lini depan Arsenal. Manchester United oke, mungkin MU bisa saja lah menampung Mbappe ya, bisa juga dia bermain di sebelah kiri, tapi kan nggak mungkin owner dari MU mengeluarkan uang segitu besar. Manchester City sudah tercover juga, jadi ini antara Madrid atau Arab Saudi, tapi feeling saya nggak ke Arab deh dia. Dia akan memilih untuk stay di Eropa. Tentu dalam situasi saat ini, PSG juga kan terbuka ya menerima penawaran dari klub-klub lain. Nah Chelsea, bisa juga Chelsea ini kan klubnya nih, waduh, royal banget ya. Bahkan musim lalu kalau nggak salah tuh mereka belanja sampai lebih dari 300 juta pound. Bisa saja Chelsea memberikan penawaran ke Mbappe, tapi Chelsea nggak bermain di Champions League teman-teman musim depan. Main di Eropa saja kagak. Kemungkinannya kecil Mbappe pindah ke Chelsea. Jadi ini kalau nggak ke Arab Saudi ya kalau nggak ke Madrid. Tapi Madrid mau memberikan penawaran seberapa besar? Nggak mungkin juga terlalu besar. Kalau feeling saya antara 100 sampai 150 juta euro. Kemudian gaji ke Mbappe sebesar berapa Madrid bisa memberikan gaji kepada Mbappe? Ya artinya jika mau memberikan gaji yang besar, nah nilai transfernya harus sedikit lebih rendah. Mungkin bisa di bawah 150 juta euro. Jadi ya sebetulnya Mbappe sekarang berada dalam situasi yang sulit ya karena kesalahan dia sendiri. Karena musim lalu dia memilih untuk perpanjang kontrak. Ya mungkin juga pada saat itu ada pressure, tapi dari PSG juga sebetulnya gak fair. Karena yang saya ikutin perkembangan beritanya sebetulnya Mbappe itu tanda tangan kontrak musim lalu untuk 2 musim. Dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Bukan berarti akan perpanjang 1 musim lagi. Jadi seharusnya ketika sang pemain sudah mengingatkan kembali ke manajemen bahwa dia tidak ingin perpanjang kontraknya setelah musim depan itu habis, ya seharusnya oke aja, si manajemen seharusnya paham. Karena ini pemain yang ingin memenangkan gelar lebih banyak lagi dan tentunya ingin mendapatkan tantangan yang lebih besar lagi, dan memang layaknya dia pindah ke liga lain. Kalau nggak ke Premier League, ya ke La Liga. Bundesliga enggak lah. Bundesliga kan klub-klub juga agak berhemat ya dalam membeli pemain. Justru di Bundesliga banyak pemain muda yang berkembang. Tapi kalau Mbappe ternyata pindah ke Arab Saudi, maka ini akan merupakan sejarah teman-teman.
di dunia sepak bola. Karena ada pemain asal Eropa yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini yang akan bermain di Liga di Asia. Mengikuti pemain-pemain Eropa lainnya yang memang sudah pindah ke Arab Saudi. Jadi kita tunggu saja teman-teman, misteri dari Mbappe akan pindah kemana dia. Tapi lagi-lagi saya ulangi, feeling saya gak ke Arab, kemungkinan ke Madrid. Kalau nggak musim ini, ya mungkin musim depan. Tapi kalau menunggu sampai musim depan, nanti akan ada klub-klub lain juga yang akan merayu Mbappe. Menarik untuk menunggu kemana Mbappe. Teman-teman bisa memberikan sudut pandang kalian juga di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.